Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi saya akan melanjutkan untuk pertidaksamaan eksponen yang bentuk keempat dan bentuk kelima. Tolong diperhatikan, diamati, dan dicatat di bukumu. Tanyakan yang belum paham. Yuk kita mulai. Nomor 4, bentuk keempat. Jika A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 dan A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, yang terjadi adalah, nah, jika pangkatnya ini pecahan, jadi bentuknya di sini tuh A-nya itu adalah bilangan pokok atau basisnya. Basisnya bentuknya pecahan, yang terjadi kalau dia kurang dari sama dengan, maka tandanya dibalik, lebih dari sama dengan. Jadi kalau dia ini tandanya ini nggak pakai sama dengan, berarti dia di sini tandanya juga nggak pakai sama dengan. Jadi kita ikuti soalnya aja. Kebetulan soal saya pakai tanda sama dengan semua. Jadi kita selesaikan satu-satu. Jadi basisnya harus disamakan. Contoh, tentukan HP. HP apa? Iya, himpunan penyelesaian. Yang pertama, 2/3 pangkat X tambah 1 kurang dari sama dengan 2/3 pangkat 2X tambah 6. Oke, saya tulis dulu ya. Saya tuliskan kembali 2/3 pangkat X tambah 1 kurang dari sama dengan 2/3 pangkat 2X tambah 6. Nah, untuk menyelesaikan ini harus lihat bilangan pokoknya dulu. Bilangan pokoknya lihat. Nah, ini bentuknya pecahan ya. Ini pecahan, ini pecahan. Rows kiri sama rows kanan sudah sama belum? Sudah ya. Dia sama-sama 2/3. Lalu kalau kayak gitu, karena dia sudah sama, langsung kita turunkan pangkatnya, tandanya dibalik. Kebetulan tanda yang saya miliki ini pakai sama dengan, jadi kita ngikuti aja. Kita tulis X tambah 1 dibalik, jadi apa? Iya, lebih besar sama dengan 2X ditambah 6. Sehingga kita peroleh siapa nih? X dikurangi 2X lebih besar sama dengan 6 kurangi 1. Negatif X lebih besar sama dengan 6 kurangi 1, 5. Nah, X-nya di sini bentuknya harus positif. Harus selalu positif karena yang dicari adalah X, bukan negatifnya. Karena dia di sini soalnya ini negatif, maka kita harus kalikan dengan negatif. Ingat, kalau kita kalikan negatif, ini jadinya X, tandanya pasti selalu dibalik. Karena ini lebih besar sama dengan, berarti kalikan negatif, sehingga kita ketemunya kurang dari sama dengan negatif 5. Sehingga HP-nya, hati-hati, kamu harus selalu menuliskan HP-nya. Untuk memberikan kesimpulan, HP adalah himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 5. Oke, selesai. Lalu untuk yang B saya tuliskan soalnya yang B, 1/4 pangkat 5X ditambah 13, sorry ini 13 ya, kurang dari sama dengan 16 pangkat 2X kurangi 1. Nah, lihat di sini, dia di sini ini basisnya 1/4 pecahan dan dia di sini 16. Sama enggak? Enggak ya. Jadi karena enggak sama, kita ubah. 16 bisa diubah 1/4 enggak? Bisa ya. 16 itu kalau diubah 1/4 dia adalah 1/4 pangkat negatif 1. Sorry, nah gini, sehingga 16 itu sama aja 1/4 dipangkatin negatif 2. Nah, 1/4 itu 4 pangkat berapa sih? 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1 dipangkatin negatif 2 balik lagi ke 16. Jadi ini saya bentuk
jadi bentuk pecahan gitu ya. Sehingga kita peroleh 1/4 pangkat 5x ditambah 13 kurang dari sama dengan 1/4 pangkatnya negatif 2. Lalu kita tulis soalnya ini 2x kurangi 1. Nah kalau kayak gini berarti dia kalikan dengan sifat distributif ya. 1/4 pangkat 5x ditambah 13 kurang dari sama dengan 1/4 nah ini berapa nih? Negatif 4x ditambah 2. Lihat kiri sama kanan sudah sama belum? Ya, sama-sama 1/4, bentuknya pecahan. Ingat kalau basisnya bentuk pecahan maka tandanya kita balik. Sehingga kita peroleh 5x ditambah 13. Hati-hati tandanya dibalik sehingga kita peroleh lebih besar sama dengan. Jadi pokoknya dia di sini basisnya harus sama, terus kita balik gitu ya. Terus ketemunya negatif 4x ditambah 2. 5x ditambah 4x lebih besar sama dengan 2 dikurangi 13. Berapa nih? 9x lebih besar sama dengan negatif 11. Sehingga x-nya adalah lebih besar sama dengan negatif 11/9. Nah, untuk matematika di sini kamu nggak usah membagi sampai habis. Kita bentuk aja selalu bentuk dalam bentuk pecahan kayak gini. Jadi nggak usah dibagi lagi. Sehingga ini adalah HP-nya. HP X lebih besar sama dengan negatif 11/9. Nah, gitu. Selesai. Jika nanti saya terlalu cepat, tolong diulang videonya. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan. Oke, saya masuk ke bentuk kelima. Oke. Nah, pertidaksamaan ini bentuknya kayak gini. Ini sama kayak yang persamaan eksponen yang pernah kita pelajari kemarin. Bedanya ini ada dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, lebih besar, kurang dari, dan seterusnya. Gitu. Saya akan bahas langsung ke soalnya contoh yang A. Contoh yang A. Lihat contoh yang A, ada yang samakah? 2 pangkat 2x dikurangi 10 pangkat 10 kali 2 pangkat x tambah 16 lebih dari 0. Ada yang sama? Iya, dia sama-sama punya 2 pangkat x. Sehingga kalau saya tulis, nanti dia 2 pangkat x, 2 gini kan, dikurangi 10 kali 2 pangkat x ditambah 16 lebih besar dari 0. Kalau sudah kayak gini terus diapain? Ya dimisalin ya. Misal 2 pangkat x sama dengan p. Nah kalau misalin kayak gini, kalau soalnya udah x jangan dimisalin x. Jadi misalin huruf yang lain gitu ya. Terus dari sini kita akan peroleh 2 pangkat x tadi apa? P. Berarti P apa ini? P kuadrat dikurangi apa ini? 10 apa? 2 pangkat x tadi 10 P ditambah 16 lebih dari 0. Nah, kalau sudah kayak gini kita faktorkan. Hati-hati, saya ingatkan kembali, banyak banget teman-teman kalian itu yang nggak bisa memfaktorkan, bahkan membuat nol. Membuat nolnya tuh kalian kadang ada yang nggak paham juga, ada yang salah. Jadi tolong kalau kamu nggak paham tanyakan pada saya, atau buka kembali catatanmu SMP. Itu sudah pernah diajarin gurumu waktu kelas 8, persamaan kuadrat, memfaktoran gitu ya. Nah terus kalau dikali hasilnya 16, kalau ditambah hasilnya negatif 10. Nah kalau dia itu minnya di tengah, plusnya di belakang kayak gini,
pasti pemfaktorannya itu sudah pasti. Pemfaktorannya itu dihubungkan dengan tanda min itu pasti, sudah pasti. Kenapa? Karena kalau min tambah min itu hasilnya min. Kalau min kali min hasilnya pasti plus. Itu sudah pasti kayak gini pemfaktoran. Sudah diajarin di waktu SMP. Terus karena ini P kuadrat koefisiennya 1, nggak usah pusing, tulis aja ini P, dia di sini P gitu kan. Kalau dikalikan hasilnya 16. Kalau ditambah hasilnya negatif 10. Kira-kira siapa? Siapa? Iya, pasti angkanya 8 sama 2. Kenapa? Karena min 8 ditambah min 2 pasti hasilnya min 10. Min 8 kali negatif 2 hasilnya pasti 16. Kalau sudah kayak gini, hati-hati, banyak yang nggak bisa membuat 0. Pembuat 0 tuh gimana? Saya tulis di sini aja ya. Pembuat 0 itu kita sama denganin 0 dulu gitu loh. Kita sama denganin 0. Jadi kalau saya punya dia di sini nih. P dikurangi 8, P dikurangi 2, kita sama dengan 0 dulu. Banyak yang nggak bisa memfaktorin kayak gini. Ada gitu ya, ada murid yang kayak gitu. Tuh waktu SMP terus kemana gitu ya. Jadi gini loh pembuat 0 tuh, P dikurangi 8 sama dengan 0, atau P dikurangi 2 sama dengan 0. Kita bikin kayak gini. Sehingga P sama dengan 0 ditambah 8 gitu kan. Hasilnya apa? 8. P dikurangi 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya berapa? 2. Kalau kayak gini udah selesai belum? Belum ya. Kita kembalikan ke 2 pangkat X sama dengan P. Nah ini ada 2P. Kita selesaikan yang pertama. 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan dia di sini 2. Nah ini basisnya udah samakah? Belum ya, 8 itu kita samakan dulu basisnya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah karena basisnya udah sama, berarti X sama dengan 3. Oke. Terus yang di sini 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu kalau nggak ditulis pangkatnya, dia adalah 2 pangkat 1. Sehingga X sama dengan, nah basisnya kan udah sama nih, berarti X sama dengan 1. Lalu kita bikin garis bilangannya. Kenapa? Karena dia di sini adalah pertidaksamaan. Kita bikin garis bilangannya, seret. Terus kita lihat tandanya di sini. Pakai sama dengan enggak? Enggak. Berarti kalau enggak pakai sama dengan, berarti dia di sini bolong, dia di sini bolong. Terus angkanya ditulis yang paling kecil. 1 sama 3 kecil siapa? Kecil angka 1. Berarti 1 ada di kiri, 3 ada di kanan. Lalu saya buktikan dulu, kamu mau pakai angka kiri, tengah, atau kanan? Oke, saya biasanya pakai angka tengah. Dia di sini. Angka tengah 1 sama 3, kira-kira tengah-tengahnya siapa? Ada 1,5, ada 2, ada 2,5, ada 2,75, 2,9, 2,999 dan seterusnya. Tapi saya mau pakai angka yang bulat. Dia di sini ditempati oleh angka 2. Bilangan di garis bilangan. Garis bilangan ya. Jadi angka di garis bilangan. Kalau sudah kayak gini, kembalikan ke soalnya. Soalnya yang mana, Bu? Yang ini. Gitu. Bingung nggak ya? Jadi ini saya ambil gini. Apakah ambilnya harus di tengah? Enggak. Dia bisa di kiri, bisa angka yang di kiri, bisa angka yang di kanan. Kalau angka yang di kirinya 1 siapa, Bu? Ada banyak. Ada negatif 1, ada 0, negatif 2, negatif 3, negatif 10, dan seterusnya. Kalau di kanannya 3 ada siapa sih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Gitu. Oke, saya ngambil X-nya 2 di tengah sini. Kita akan membuktikan apakah hasilnya positif, apakah negatif, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Saya angkat dikit.
Nah, kita kembalikan ke soalnya 2. 2 pangkat 2, X-nya langsung saya ganti 2, dikurangi 10 dikali 2 pangkat 2 ditambah 16. Apakah dia lebih dari 0? Kita akan membuktikan. 2 kali 2 berapa nih? 4 ya. Berarti dia adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikurangi 10 kali 2 pangkat 2 ditambah 16. Apakah dia lebih dari 0? Kita akan membuktikan ya, makanya saya kasih tanda tanya. 2 pangkat 4 berapa? 16 dikurangi 40 ditambah 16. Apakah dia lebih dari 0? Gitu kan? 16 tambah 16 32. 32 dikurangi 40 dia adalah negatif 8. Apakah negatif 8 ini lebih dari 0? Salah ya. Negatif 8 ini hasilnya apa toh? Negatif 8 ini dia tandanya min gitu. Nah, kalau kamu masih ragu, bisa dicoba satu-satu. Tapi biasanya kalau dia di sini tandanya min, dia di sini pasti plus. Karena yang dimau itu dia lebih dari 0, maka yang diarsir biasanya kalau lebih dari 0, biasanya yang diarsir adalah yang positif. Kalau dia nanti kurang dari 0, yang diarsir adalah yang negatif. Nah, tandanya sama dengan ini itu ngikuti apakah nanti dia bolong atau enggak gitu ya. Nah, karena di soalnya itu lebih dari 0, berarti yang kita arsir yang positif. Ini adalah HP-nya. Terus untuk nulis HP-nya gimana? Nulis HP-nya adalah semakin ke kiri dia akan semakin kecil, lalu semakin ke kanan dia akan semakin besar, sehingga HP-nya saya geser sedikit nih. Iya. Kelihatan nggak ya? Sehingga HP-nya adalah HP-nya biasanya kita tulis lengkap ya. Jadi X di mana semakin ke kiri semakin kecil, tandanya nggak pakai sama dengan, berarti X kurang dari 1 karena kecil ya ke kiri, atau semakin ke kanan dia akan semakin besar. X lebih dari 3, X anggota himpunan bilangan real gitu. Ini adalah penyelesaian untuk nomor A. Selesai. Lalu untuk yang B, saya tulis soalnya yang B. Yang B adalah 5 pangkat X dikurangi 625. 5 pangkat X kurangi 125. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti saya nggak perlu misalin lagi. Nggak perlu. Kenapa? Karena di soal ini dia sudah ada pembuat nolnya. Kenapa? Karena dia sudah faktoran kayak gini, jadi nggak usah dicari misal-misal gitu ya. Kita langsung pembuat nol, kita sama dengan kan nol, pembuat nol. 5 pangkat X kurangi 625, 5 pangkat X kurangi 125 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 5 pangkat X min 625 sama dengan 0. 5 pangkat X min 125 sama dengan 0. 625. 5 pangkat berapa? Nah, kalau bingung tak tulis ya. 5X pembuat 0 itu kalau dia di sini min, kalau kamu masih bingung, kalau dia di sini min pasti tandanya di sini tuh dia plus, di sini loh langsung plus. Kalau dia plus di sini dia min gitu.
Kemarin saya waktu ngoreksi banyak yang salah, ada yang nggak bisa langsung hasil X-nya tuh berapa nggak tahu gitu. Nah ini terus gimana nih? Yang ruas kanan 5X sama dengan 125. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Karena basisnya dia bilangan pokoknya sudah sama. Oke, saya tengahin dulu. Oke. Berarti X-nya kita peroleh 4. X kita peroleh adalah berapa? 3 gitu. Sehingga kalau dia sudah kayak gini, kita ketemu X, kita bikin garis bilangannya. Ini 3, dia di sini 4. Gitu. Terus nah ini tandanya gimana nih? Karena dia sama dengan, berarti dia di sini ininya tertutup, ininya tertutup. Jadi ini buntet gitu ya. Terus kalau kayak gitu, kita ambil X, bisa ngambil di kiri, di tengah, di kanan. Saya mau ngambil enaknya yang mana ya? Nggak usah mumet ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Saya mau ngambil 0. 0 itu ada di kiri, tengah atau kanan? Ya, 0 ada di sini ya. X sama dengan 0 ada di kirinya 3. Jadi kita akan membuktikan 0-nya di sini. Sehingga saya akan memperoleh, kita masukkan ke soalnya, 5 pangkat 0 dikurangi 625. 5 pangkat 0 kurang 125. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1 kurangi 625. 1 kurangi 125. Pasti ketemunya negatif 624. Ketemunya negatif 124. Nggak usah dihitung. Lihat soalnya min kali min, negatif kali negatif. Negatif kali negatif pasti hasilnya positif. Positifnya banyak banget, gitu kan? Positifnya banyak banget, sehingga nggak usah dihitung aja. Pasti dia di sini daerahnya positif. Habis positif pasti dia di sini negatif, terus dia di sini positif. Karena yang dicari adalah kurang dari sama dengan 0, berarti kalau kurang dari itu nilainya yang di mau yang apa? Yang negatif. Set. Sehingga HP-nya adalah HP-nya X, di mana X lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama. Oke, jika masih ada yang bingung Bu, itu bentuk kelima yang gimana sih? Saya tambahin contoh lagi. Yang C, 4 pangkat X dikurangi 12 dikali 2 pangkat X ditambah 32 lebih dari sama dengan 0. Kita akan tentukan HP-nya ini. Jadi kalau kayak gini, apakah basisnya ada yang sama? Belum ada ya, sehingga kita bikin 4 itu dia setara dengan siapa? 2 pangkat 2 X dikurangi 12 kali 2 pangkat X tambah 32 lebih besar sama dengan 0. Terus kalau sudah kayak gini, kita peroleh apa? 2 pangkat X. Nah, sama aja kan? Dikurangi 12, 2 pangkat X tambah 32 lebih besar sama dengan 0. Karena kayak gini, lalu kita misalin. Misal 2 pangkat X sama dengan P, sehingga kita peroleh P kuadrat dikurangi 12 kali P ditambah 32 lebih besar sama dengan 0. Lalu saya ingatkan lagi, kalau minnya di tengah, plusnya di kanan, pasti pemfaktorannya itu dia min. Ini P, dia di sini P. Kalau dikali hasilnya 32 ditambah negatif 12, berapakah iya?
Iya, 4 sama 8. Kalau sudah kayak gini, kita bikin pembuat nolnya, pembuat 0. Berarti P kurangi 4, P kurangi 8 sama dengan 0. Gitu kan? Kalau sudah kayak gini, berarti kita peroleh naik ke puncak gunung ya. P kurangi 4 sama dengan 0, P kurangi 8 sama dengan 0. Kita peroleh P sama dengan 4 atau P sama dengan 8. Kalau sudah kayak gini, ini belum selesai. Kenapa harus kita kembalikan ke permisalannya? Misal lain tadi sini siapa? 2 pangkat X sama dengan P. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X, saya naikin dikit ya, 2 pangkat X sama dengan 8. 4 kita bikin basisnya jadi 2, berarti kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Karena dia basisnya sudah sama, kita peroleh X sama dengan 2 gitu. 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat 3, berarti X sama dengan 3 gitu. Kalau sudah kayak gini, kita bikin garis bilangannya. Hati-hati garis bilangannya nanti, karena ada tanda sama dengan, berarti dia bolongannya itu penuh gitu ya, penuh ya gini. Nah ini penuh, dia di sini penuh. Nah, angka kirinya adalah angka 2, angka dia di sini 3 gitu. Terus paling enak itu ambil 0. 0 itu di mana? Di kiri, tengah atau kanan? Ya, 0 di kiri ya. Di kirinya 2 ini kita akan ambil X-nya 0. Kalau sudah kayak gini, kita kembalikan ke soalnya. Jadi kita akan membuktikan di soalnya untuk mencari daerahnya yang mana positif, yang mana negatif. Oke. 4 pangkat 0 dikurangi 12 kali 2 pangkat 0 ditambah 32. Ingat, pangkat basis berapa, angka berapapun kecuali 0 ya. Kalau dia dipangkatin 0 hasilnya 1. 4 pangkat 0 1 dikurangi 12 kali 1 ditambah 32. 1 dikurangi 12 ditambah 32. Ketemunya adalah berapa nih? Negatif 11 ditambah 32. Berarti 21. Nah, 21 dia di sini angkanya apa? Positif atau negatif? Positif ya. Berarti ini positif, pasti terus di sini negatif, ininya positif. Terus, nah, karena yang dimau adalah lebih dari sama dengan 0, tadi ketentuannya adalah yang diarsir adalah yang positif, berarti yang positif yang mana? Yang ini kan? Nah, ini yang positif, ini yang positif gitu. Semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, dia akan semakin lebih besar, sehingga HP-nya adalah HP X, di mana hati-hati ada tanda sama dengan X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3, X anggota himpunan bilangan real gitu. Sudah selesai. Oke. Materi pertidaksamaan eksponen sudah selesai. Jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.